Hai, selamat datang di Klik Corner, podcast pengembangan diri bersama Klik.id untuk bantu kamu menjadi lebih baik. Hai Klizen, kembali lagi di Klik Corner bareng aku Michael dan sekarang bareng salah satu psikolog Kli ada Kak Naomi, senior Kli expert. Halo Kak. Halo semua, Klizan. Nah Kak, kali ini aku mau ajak Kakak bahas tentang bagaimana sih jika aku dimanipulasi sama orang tua. Nah, mungkin kakak bisa kasih gambaran singkat dulu kali ya. Apa sih yang termasuk kategori manipulasi dari orang tua? Oke, jadi dimanipulasi orang tua nih ya, tanda-tandanya sendiri misalnya kita merasa sering dibodohi atau misalnya ditekan untuk melakukan suatu hal yang sebenarnya kita tidak suka atau tidak nyaman. Lalu bisa juga merasa tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar nih karena orang tua tuh rasanya selalu menyalahkan kita. Lalu terlihat mustahil atau nggak mungkin banget untuk bilang tidak atau menolak terhadap permintaan orang tua. Terus biasanya juga orang tua tuh suka memutarbalikkan fakta gitu. Jadi apapun yang kita katakan rasanya nggak bisa masuk ke mereka. Mereka punya bantahannya. Lalu sering juga merasa bersalah atau bingung dengan apa yang kita lakukan karena seperti tadi nggak ada sesuatu pun yang benar nih dengan apa yang kita lakukan. Lalu sepertinya usaha kita juga tidak pernah cukup karena orang tua tuh sering melihat kurangnya kita. Nah, ini adalah tanda-tanda orang tua tuh memanipulasi kita. Oh, oke, oke, oke. Nah, eh tadi kita udah tahu kan tanda-tandanya kayak gimana. Nah, aku sebenarnya pengen tahu sih apakah semua orang tua itu pasti memanipulasi anaknya dan kenapa itu bisa terjadi sih sebenarnya? Oke, in some way kita tuh sebenarnya melakukan manipulasi untuk mendapatkan apa yang kita mau gitu. Misalnya kita bujuk anak untuk melakukan sesuatu nih. Misalnya kalau kamu belajar, mama kasih permen deh kayak gitu. Itu kan juga memanipulasi dia untuk melakukan sesuatu yang mungkin dia sendiri sebenarnya tidak mau melakukannya. Tapi itu kan dalam konteks yang tidak berbahaya ya. Nah, tapi kalau kita sengaja melakukan manipulasi dengan tujuan yang tidak baik, berbahaya, menimbulkan masalah, ini yang jadi pertanda nih buruk gitu. Biasanya sebenarnya orang tua melakukan hal tersebut tuh supaya bisa mengontrol anaknya atau supaya anaknya melakukan apapun yang dia mau sehingga keinginannya tercapai gitu. Ah, berarti kalau misalnya halnya belum membahayakan atau tidak membahayakan itu sebenarnya wajar-wajar aja Kak. Dan maksudnya kayak itu diperbolehkan gitu ya. Karena kan kita sebenarnya melakukan itu secara tidak sadar ya. Sebenarnya mungkin kita ingin membujuk supaya anak itu melakukan hal yang baik gitu. Tapi kita sebenarnya tidak mau memaksa gitu. Tapi kalau manipulasi yang berbahaya dia sebenarnya udah memaksa, menjatuhkan, gaslighting, pokoknya cara apapun dilakukan orang tua supaya keinginannya terpenuhi gitu. Dan berarti kalau misalnya dari yang tadi kakak jelasin itu, aku bisa nangkep kalau sebenarnya tuh emang kayaknya semua orang itu, maksudnya bukan orang tua doang ya. Bisa aja kita juga sebagai anak memanipulasi orang tua juga, itu juga mungkin terjadi ya kan? Mungkin gitu, karena kan kita pasti ingin melakukan segala cara ya supaya keinginan kita tercapai. Misalnya kita pakai strategi A, B, C, D gitu. Dan salah satunya mungkin yaitu tadi memanipulasi secara halus. Tapi kita perlu menyadari apakah manipulasi kita untuk tujuan yang baik atau buruk. Apakah ini akan berbahaya nantinya atau tidak. Apakah kita bisa membujuk dengan cara yang lain nggak, yang lebih baik nggak gitu. Yang penting disadari atau tidak. Oke, oke. Nah, kalau misalnya tadi kan kakak ada singgung soal manipulasi yang mengarah buat membahayakan anaknya sendiri. Nah, kalau misalnya kita nih sebagai anak dan ternyata orang tua kita tuh memanipulasi kita tapi ke arah yang berbahaya, itu gimana sih Kak cara-caranya biar kita bisa mencegah itu terjadi gitu? Oke, yang pertama menyadari bahwa kita tuh sadar bahwa ini salah satu perilaku manipulasi dari orang tua kita karena misalnya polanya berulang terus-menerus gitu dan orang tua pun tidak punya insight bahwa itu salah satu bentuk manipulasi. Nah, yang kedua adalah biasanya kita emosional banget nih kalau kita dimanipulasi. Jadi tenangkan diri dulu nih, bisa dengan deep breathing, bisa dengan grounding,
Pokoknya supaya emosi kita lebih tenang, supaya kita bisa memikirkan cara yang lebih efektif untuk memberitahu orang tua kita. Yang ketiga, mengekspresikan perasaan dan pikiran kita dengan lebih baik ke orang tua. Misalnya dengan kasih tahu apa sih yang kita rasakan ketika kita dimanipulasi. Misalnya, aku merasa sedih ketika aku dipaksa untuk melakukan ini. Kayak gitu. Jadi, jelaskan pikiran kita seperti apa. Lalu kemudian tentukan batasannya gitu. Apa yang menurut kita baik dan tidak baik, apa yang bisa kita lakukan atau tidak lakukan, perbuatan apa dari orang tua yang tidak bisa kita terima dan bisa kita terima gitu. Sehingga tidak biasanya kan karena kita sebagai anak kita merasa perlu memenuhi segala permintaan orang tua. Belum lagi misalnya ada stigma bahwa kalau tidak memenuhi kan berarti kita anak yang durhaka gitu. Sampai akhirnya kita sendiri yang merasa tersiksa gitu. Jadi kita perlu punya boundaries nih, punya batasan. Apa sih yang mau kita lakukan atau tidak kita lakukan? Apakah permintaannya itu masuk akal atau tidak masuk akal gitu, menjatuhkan atau tidak. Lalu kita juga bisa minta dukungan nih, entah dari anggota keluarga yang lain. Biasanya kalau anggota keluarga yang lain mungkin merasakan hal yang sama juga, sehingga misalnya bisa sama-sama ngobrol dengan orang tua atau misalnya saudara atau misalnya om atau tante yang lebih selevel dengan orang tua yang bisa memberitahu orang tua kita bahwa misalnya kita sangat terganggu dengan manipulasi dari mereka gitu. Oke, oke, oke. Thank you penjelasannya, Kak Naomi. Semoga yang tadi kita jelasin dan kita bahas tadi tuh bisa membantu buat Lizen yang dengerin podcast kita hari ini. Nah, buat Lizen yang merasa kayak lagi ngalamin manipulasi dari orang tua dan butuh bantuan dari psikolog, bisa banget nih konseling juga sama Kak Naomi di KLI. Nah, thank you buat Lizen yang udah dengerin. Semoga penjelasan hari ini kita bisa membantu. Dan jangan lupa share juga podcast ini ke teman-temannya yang mungkin ngalamin hal yang sama biar yang lain juga tahu gimana caranya. Gitu. Oke, thank you Kanom jelasannya. Terima kasih. Thank you Kak, see you.